Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatahul Yasir. Saya kuliah di Universitas Syakola jurusan Ilmu Politik. Baik, saya di sini sedikit menjelaskan tentang konflik dan proses politik. Baik kawan-kawan, istilah konflik dan ilmu politik seringkali dikaitkan dengan kekerasan, seperti kerusuhan, kudeta, terorisme, dan revolusi. Pada dasarnya konflik politik disebabkan oleh dua hal. Yang pertama, kemajemukan horizontal dan kemajemukan vertikal. Jadi di sini nanti kita akan jelaskan kedua hal yang tersebut. Pertama, kita jelaskan dulu tentang kemajemukan horizontal. Apa sih yang disebutkan dengan kemajemukan horizontal? Kemajemukan horizontal itu adalah struktur masyarakat yang majemuk secara kultural atau disebut dengan suku bangsa, daerah, agama, dan ras. Majemuk secara sosial dalam arti perbedaan pekerjaan dan profesi, dan dalam arti perbedaan karakteristik tempat tinggal. Kemajemukan horizontal kultural dapat menimbulkan konflik karena masing-masing unsur kultural berupaya mempertahankan identitas karakteristik budayanya dari ancaman kultur lain. Dan yang kedua, kemajemukan vertikal. Kemajemukan vertikal ini adalah struktur masyarakat yang berbeda menurut pemilikan kekayaan, pengetahuan, dan kekuasaan. Kemajemukan vertikal dapat menimbulkan konflik karena sebagian besar masyarakat yang tidak memiliki atau hanya memiliki sedikit kekayaan, pengetahuan, dan kekuasaan akan memiliki kepentingan yang bertentangan dengan kelompok kecil dalam masyarakat yang mendominasi ketiga sumber pengaruh tersebut. Hal ini dapat disimpulkan bahwa konflik terjadi apabila terdapat benturan kepentingan atau pihak. Konflik politik dikelompokkan menjadi dua tipe. Sekarang kita bahas pembagian konflik politik, yaitu konflik positif dan konflik negatif. Apa sih yang disebut dengan konflik positif dan konflik negatif? Sekarang kita bahas. Konflik positif itu adalah konflik yang tidak mengancam eksistensi sistem politik, yang biasanya melalui parpol, badan-badan perwakilan politik seperti pengadilan, pemerintahan untuk menyelesaikan konflik. Sedangkan konflik negatif ini adalah kebalikan dari konflik yang positif tadi, sehingga dapat mengancam eksistensi sistem politik. Biasanya ini melalui kudeta atau separatisme, terorisme, dan revolusi. Konflik ini juga memiliki struktur. Ada dua struktur konflik. Yang pertama, konflik menang kalah. Memiliki ciri-ciri tidak ada kerjasama. Pihak yang menang akan mendapatkan semuanya, sedangkan yang kalah akan kehilangan semuanya, seperti harga diri, kepercayaan, hidup mati, dan jabatan pemerintahan. Yang kedua, konflik menang-menang. Memiliki ciri-ciri adanya kerjasama, sehingga semua pihak mendapatkan bagian. Hal yang dipertaruhkan ialah yang dianggap penting, maka harus diadakan dialog dan kompromi. Konflik memiliki tujuan, yaitu mendapatkan dan atau mempertahankan sumber-sumber. Maksudnya dari kalimat tersebut adalah pihak-pihak yang terlibat dalam konflik memiliki tujuan yang sama, yakni sama-sama berupaya mendapatkan. Di suatu pihak hendak mendapatkan, sedangkan di pihak yang lain berupaya keras mempertahankan apa yang dia miliki. Berarti dapat kita simpulkan bahwa konflik ini merupakan gejala yang sering hadir di kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Apabila konflik
diselesaikan dengan memberikan sanksi negatif, maka akan menimbulkan kekerasan yang berkepanjangan. Sehingga konflik harus diselesaikan tanpa adanya kekerasan melalui beberapa tahap. Yakni tahap pertama, tahap politisasi atau koalisi. Yang kedua, tahap pembuatan keputusan, dan tahap pelaksanaan dan integrasi. Tahap politisasi atau koalisi tadi terjadi apabila dalam bermasyarakat terdapat konflik politik di antara berbagai pihak, maka masing-masing pihak memasyarakatkan tuntutannya melalui media massa atau politisasi. Kemudian memutuskan untuk berkoalisi atau tidak dengan kelompok lain. Selanjutnya, berusaha untuk mempengaruhi, membuat keputusan politik agar mengabulkan tuntutannya tadi. Akan tetapi tidak mudah itu pemerintah mengabulkan tuntutan gitu. Masih ada seleksi ketat. Ada 3 alasan pemerintah untuk menolak ketentuan, yaitu subjektif karena tidak menyenangkan dirinya. Dan kedua, adanya alasan pragmatik, yaitu tuntutan tersebut menepati putusan prioritas rendah. Dan alasan yang ketiga, konstitusi, bertentangan dengan ideologi. Apabila bertentangan dengan ideologi, maka tuntutannya pasti ditolak. Sebaliknya, jika tuntutan itu dapat diterima tapi anggaran kurang mencukupi, maka kemungkinan sebagian dari tuntutan itu tidak pasti ditolak mentah-mentah gitu. Kemudian pemerintah melaksanakan keputusan yang diambil dari tuntutan yang diterimanya atau sebagian, enggak seluruhnya gitu, dan kenyataan politik. Akan tetapi kadangkala suatu keputusan yang diambil dan dilaksanakan pemerintah tidak mampu menyelesaikan konflik dengan tuntas karena sebagian pihak kurang puas gitu. Sementara itu suatu keputusan pemerintah berhasil menimbulkan peningkatan dan perubahan sosial, baik itu dari bidang ekonomi dan politik ke arah yang positif, maka akan menimbulkan konflik-konflik yang baru atau istilah kata kerennya feedback gitu ya. Mungkin dengan saya jelaskan kesimpulan tadi, mungkin kawan-kawan dapat mengertikan karena saya masih punya banyak belajar gitu kan. Mungkin hanya inilah penjelasan dari saya. Baik kawan-kawan, mungkin kalau ada yang salah ataupun ada yang kurang paham, silakan berkomentar di kolom komentar di channel saya ini. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.